Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak semua. Ya, semoga pada siang hari ini kita diberikan kesehatan ya, karena pada saat ini masih dalam suasana COVID ya, agar kita terlindung dari wabah ini ya. Nah, sebelum kita memulai ya, silakan ketua kelas. Siap, gerak. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu ya, Nuriana. Hadir, Pak. Jar. Ya, Jody. Hadir, Pak. Ya, apa materi kita minggu lalu? Ya, siapa yang masih ingat? Nuriana, silakan. Tuan Pekerja. Ya, menghitung analisa harga satuan pekerjaan. Ya, oke. Nah, jadi hubungannya dengan yang materi kemarin, ya, dengan kita mengetahui analisa harga satuan pekerjaan, nah kita nanti bisa menghitung berapa jumlah upah ya total dari suatu bangunan. Kemarin sudah Bapak berikan LKPD, ya. Nah, hasilnya setelah Pak koreksi. Nah, sudah ada kemajuan ya. Nah, tujuan dari mata pelajaran untuk pertemuan ketiga ini yaitu pertama menggunakan angka koefisien dalam perhitungan upah pekerjaan konstruksi bangunan gedung dengan tepat sesuai dengan daftar AHSP setempat ya. Nah, kedua, peserta didik dapat menerapkan daftar harga upah pekerjaan konstruksi bangunan ya bangunan gedung dengan tepat sesuai dengan daftar analisa SNI 2016. Yang ketiga, nah ini untuk psikomotornya ya. Peserta didik dapat menentukan harga satuan upah pekerjaan pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan handout ya. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menghitung harga satuan upah untuk pekerjaan bangunan gedung secara tepat sesuai dengan LKPD ya, LKPD yang ketiga. Bapak akan berikan pertanyaan-pertanyaan ya tentang permasalahan-permasalahan yang akan timbul nantinya ya, sehingga kalian nanti bisa ya termotivasi ya untuk dapat memecahkan atau mengerjakan dari tugas-tugas yang Bapak berikan nanti. Pertama, nah nanti berapa upah pekerjaan bangunan pada rumah tipe 36 ya, kalau sampai dengan pasangan atap saja ya. Nah, kan kita kan biasanya kalau di daerah kita ya, kan ada kemampuan seseorang itu hanya sampai dengan pekerjaan atap. Nah, mungkin ini untuk tahap berikutnya baru disempurnakan sampai pekerjaan finishing. Nah, ini bisa kalian hitung nanti ya. Kemudian kedua, berapa perbandingan upah bangunan untuk konstruksi dinding batu bata dengan batu batako. Nah, di sini karena daerah kita ini adalah daerah yang banyak sumber daya alamnya itu pasir, ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pembuat bahan baku batako. Nah, ini nanti kalian perbandingkan nanti ya dengan batu bata itu bagaimana, mana yang termurah, ya. Nah, kemudian berapa upah untuk jenis bangunan tipe 45. Tadi kan tipe 36, sekarang 45. Berarti ada variasi ya. Terus dari adanya variasi tadi ya. Nah, di situ kalian bisa menentukan ya harga per meter dari suatu bangunan. Nah, jadi kalau seandainya kamu jadi seorang pemborong atau apa namanya kontraktor, nah ini bisa tanpa kalian menghitung itu bisa akan memperkirakan harga per meternya. Ya, sip. Nah, ini materi kita yaitu prosedur perhitungan upah untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Kemudian yang kedua membuat perhitungan upah untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Ya. Nah, di sini nah ini langkah-langkah pembuatan upah ya, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, di sini pertama kita siapkan data harga upah dulu ya. Kemudian kita siapkan analisa pekerjaan ya yang memakai SNI 2016
ya. Kemudian kita buat tabel daftar upahnya, ya. Kemudian tentukan jenis pekerjaan. Nah, kemudian buat tabel rencana anggaran biaya. Nah, setelah itu hitung volume pekerjaan, ya. Karena setiap bangunan itu mempunyai volume yang berbeda. Kemudian linkkan harga satuan pekerjaan pada tabel RAB. Ya, nanti kita coba ya dengan langsung menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Terus buat rumus perkalian volume dengan harga satuan pekerjaan. Nah, ini kalkulasinya karena Microsoft Excel adalah aplikasi pengolahan angka ya. Kemudian terakhir, nah hitung total harga upah dari seluruh item pekerjaan. Kita coba membuat RAB-nya ya. Kita siapkan dulu analisa harga satuan ya. Ini adalah SNI 2016. Kemudian harga upah ini sudah ada ya. Nah, ini hasilnya dari survei. Nah, kemudian kita buat tabel rencana anggaran biaya. Nah, ini tabel rencana anggaran biaya. Itemnya apa? Nomor, jenis pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, dan jumlah. Nah, urutan pekerjaannya pertama ada pekerjaan persiapan, ya. Kemudian pekerjaan pembersihan, pekerjaan boplang. Satuannya ini. Nah, volumenya nanti kalian hitung berdasarkan gambar bestek. Nah, harga ini untuk lamsam berarti kita tinggal mengetik ya berapa perkiraan harganya. Tapi untuk pekerjaan boplang, nah ini kalian ambil dari link harga analisa. Nah, di sini harga analisa untuk boplang itu 17.000 di sini ya. Nah, kita enter. Nah, otomatis akan tampil ya. Nah, nanti ini bisa dijumlahkan ya. Ini jumlahnya. Nanti nampak. Nah, nih. Tinggal berapa untuk pekerjaan persiapan? Nanti berapa hasilnya? Itu nampak. Oke, ini. Handout itu sudah Bapak berikan kemarin ya di Google Classroom-nya. Kemudian di LKPD juga. Nah, ini LKPD sudah Bapak berikan di sana sudah ada gambar ya, gambar tampak potongan denah. Nah, ini dasar kalian nanti melakukan perhitungan ya. Sehingga nanti dapat volume dan baru kalian bisa melakukan perhitungan. Oke. Karena kita ini adalah menggunakan model pembelajarannya yaitu project based learning. Artinya di sini adalah kita harus dapat menghasilkan suatu produk. Apa produk yang akan kita hasilkan nanti? Yaitu adanya harga upah yang yang sempurna untuk suatu bangunan. Silakan kalian kerjakan ya. Kalian Bapak bagi kalian dalam 4 kelompok untuk melakukan diskusi, susun rencananya, tahapan-tahapannya ya, agar kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Oke? Ya, silakan dikerjakan. Pak. Oke ya. Jadi ingin bertanya. Ya, apa Joy? Apakah untuk membuat jenis pekerjaan pada tabel harus berurutan sesuai dengan tahapan pekerjaannya? Oh ya benar. Ya, ini pertanyaan yang bagus juga ya. Nah, karena kita setiap melakukan perhitungan baik itu volume maupun upah, item-item pekerjaan itu harus disesuaikan dengan relasi di lapangan. Seperti apa? Ya, contohnya awal pekerjaan kita harus ada persiapan. Persiapan itu terdiri dari ya pembersihan, ya, kemudian ada nanti papan nama proyeknya, ya, atau kegiatannya, kemudian ada boplangnya, galian tanahnya, ya, kemudian pekerjaan urukan pasirnya, ya, kemudian nanti baru pekerjaan pondasi, ya, pondasi betonnya, ya, nanti harus urut, ya, harus berurutan. Oke, jadi ya, sudah selesai. Coba lihat hasil hitungannya. Itu ya. Nah, ya bagus. Oke, terima kasih. Bapak berikan ya, Bapak berikan waktu 15 menit untuk dapat mengerjakan soal. Ya, silakan dikerjakan. Ini nanti Bapak periksa ya. Ya, dikirim ke Google Classroom atau WA ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Pak Jan. Kesimpulannya, analisa upah suatu Pekerjaan pekerjaan ialah menghitung banyaknya tenaga kerja serta biaya untuk upah tenaga kerja suatu pekerjaan proyek tersebut. Ya, Dan kemudiannya
koefisiennya Ya. hitung harga upah untuk satuan volume pekerjaan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian dengan harga satuan dasar upah masing-masing tenaga kerja. Sekian, Pak. Oke ya, itu kesimpulan dari kelompok 2 ya. Ya, tepuk tangan dulu ya. Minggu depannya kita untuk materi ini sudah habis ya, dengan materi yang baru lagi ketemu kita ya, yaitu materi tentang rencana anggaran biaya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya. Pak minta kepada ketua kelas membacakan doa. Berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.